Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairlakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pauji dengan NPM 214434148. Saya dari kelas 3H dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan pendidikan di pertemuan ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14. Dan yang saya hormati Ibu Sutarini SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9, yaitu mengenai pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Kali ini saya tidak panjang lebar untuk membahas di materi ini, tapi saya hanya menjabarkan mengenai pengertian, tujuan, dan standar kompetensi dari pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Kita mulai saja. Yang pertama, A. Pengertian pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Di antaranya, tenaga pendidik dan kependidikan ini meliputi guru, dosen, kepala sekolah, rektor, staf tata usaha, dan staf-staf lainnya. B. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. 3. Mengembangkan dan meningkatkan sistem kerja. Nah, selanjutnya ada C. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi 1. Kompetensi pedagogik atau andragogi. 2. Kompetensi kepribadian. 3. Kompetensi sosial. Dan keempat, kompetensi profesional. Mungkin di kesempatan tentang pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab sebagai belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Yang kedua, B. Pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang efektif. Yang satu, pemetaan ruang kelas. Pemetaan ruang kelas ini terdiri dari tempat duduk siswa hingga ke tempat duduk meja guru. Kemudian, mengantisipasi kondisi kelas. 3. Tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. 4. Pastikan siswa tetap fokus. 5. Serius tapi santai. Serius tapi santai ini maksudnya kita dalam keadaan serius tapi tidak menakutkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang keenam, jangan biarkan ada waktu yang tersisa yang kosong. 7. Bersemangat sejak di awal pembelajaran. Nah, bersemangat di pembelajaran di awal ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat membantu siswa atau menstimulus siswa agar siswa lebih giat pada saat pembelajaran dan tidak grogi atau canggung. Yang ke-8, posisi berdiri ketika mengajar. Jadi guru itu harus berdiri dengan menggerakkan atau mempraktekkan sesuai dengan gerakan tubuh guru tersebut. C. Berdasarkan data pada penelitian, ini disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang kondusif. 2. Menghilangkan hambatan dan interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas belajar. 4. Membina dan membimbing sesuai dengan sifat-sifat individunya. D. Fungsi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas digunakan sebagai acuan guru untuk mengkondisikan kelas agar terciptanya kelas yang efektif dan menyenangkan sehingga tidak membuat peserta didik menjadi bosan. Jadi dalam proses mengajar dan belajar, kita sebagai guru harus membuat suasana kelas itu tidak tegang atau membuat ice breaking, contohnya seperti penyemangat di pagi, game, sehingga siswa tidak bosan pada saat jam pelajaran yang ada di kelas. Selanjutnya masuk kepada pertemuan ke-11, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.
Pengertian prasarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak dapat bergerak seperti bangunan, gedung, dan ruangan. B. Tujuan. Sarana dan prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dan menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa. C. Sarana dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, 1. Sarana fisik. Sekolah. Sarana fisik sekolah meliputi bangunan sekolah yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan lain sebagainya. Perabot sekolah meliputi kursi, meja belajar, meja kerja, papan tulis, dan lain-lain. Sarana tata usaha pendidikan, misalnya buku induk siswa, buku rapot, alat tulis, dan alat kantor lainnya. 2. Media pendidikan. Media pendidikan meliputi perangkat keras atau hardware, yaitu segala jenis alat penampilan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan dalam kegiatan pembelajaran meliputi OHP, tab, recorder, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Perangkat lunak atau software, yaitu segala jenis atau materi pengajaran yang disampaikan melalui alat penampil dalam kegiatan pembelajaran. 3. Alat peraga. Alat peraga meliputi alat peraga yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai sarana, penjelas dan memvisualisasikan konsep, ide atau pengertian tertentu yang terdiri dari gambar, gambar antonim, rangka badan, diagram, globe, peta, dan lain sebagainya. Alat praktek yaitu yang berfungsi sebagai sarana untuk berlatih mencapai keterampilan tertentu. 4. Pembukuan. Sekolah meliputi macam-macam buku yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menunjang capaian siswa. Contohnya buku yang ada di perpustakaan. Beragam dan banyak buku yang bisa siswa untuk membaca, dan siswa bisa mendapatkan ilmu tidak hanya dari guru saja, melainkan dari buku yang ia baca. Pertemuan ke-12, pengelolaan keuangan pendidikan. A. Pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Secara umum, memanajemen keuangan sekolah adalah suatu kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah yang meliputi perencanaan anggaran, organisasi, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. B. Tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. C. Fungsi. 1. Efisiensi pemanfaatan dana sekolah pada sektor yang lebih penting. 2. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sekolah lebih terjamin. 3. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana sekolah. Berikut itu ringkasan singkat dari resum pertemuan ke-12, yaitu mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Masuk ke pertemuan ke-13, yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Masuk ke pertemuan ke-13, yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertian pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses masyarakat yang membantu dan ikut serta bertanggung jawab dalam tercapainya kesuksesan pencapaian tujuan dari pendidikan atau sekolah. B. Fungsi pokok pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah menyukseskan program-programnya sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. C. Ada 3 faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan masyarakat. A. Faktor perubahan sifat, tujuannya, dan metode mengajar di sekolah. B. Faktor masyarakat menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Selanjutnya ialah tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah 1. Menunjukkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. 2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup
kehidupan masyarakat, dan 3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Selanjutnya ialah tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah 1. Menunjukkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. 2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dan 3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Baik, di kesempatan pertemuan ke-14 ini saya akan membahas mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama ada pengertian sistem informasi pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi itu untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan, membangun sistem informasi pendidikan. B. Sistem informasi memiliki 5 komponen utama pembentuk, yaitu 1. Komponen perangkat keras atau hardware. 2. Komponen perangkat lunak atau software. 3. Kelompok sumber daya manusia, brainware. 4. Kelompok jaringan komputer, netware. 5. Komponen sumber daya data atau dataware. Selanjutnya, C. Tujuan sistem informasi manajemen dalam pendidikan antara lain A. Mempermudah proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. B. Menyediakan suatu laporan pengembangan siswa dalam proses pembelajaran. C. Menyediakan suatu laporan perkembangan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. D. Fungsi sistem informasi manajemen berguna untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengerahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan, berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi pertemuan ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14. Apabila ada salah-salah kata saya dalam pengucapan, saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fatum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.